Halo semua, perkenalkan nama saya Askanidia Estinitias dengan nomor MPM 220602890 dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Odoo secara SSO dan SOL pada sistem operasi Windows 11. Sebagai pendahulu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Odoo. Jadi, Odoo adalah sebuah software bisnis yang menawarkan aplikasi terintegrasi untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional perusahaan. Fitur dan fungsionalitas yang ditawarkan oleh aplikasi dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis mereka. Pertama adalah instalasi Odoo secara SSO atau server Odoo. Pertama, kita perlu membuka laman odoo.com di browser pilihan kita. Saya menggunakan Google Chrome pada tutorial ini. Nah, lalu di halaman tersebut, kita dapat klik tombol Start Now is Free yang berwarna ungu untuk diarahkan ke halaman berisi daftar aplikasi trial gratis yang ditawarkan oleh Odoo. Berikut adalah tampilan aplikasi yang ditawarkan dan dapat kita pilih. Selanjutnya, kita dapat memilih sendiri aplikasi yang akan digunakan sesuai kebutuhan. Pada tutorial ini, kita akan memilih aplikasi employee yang ada pada bagian Human Resource dan menekan tombol Continue pada pop-up yang muncul setelah kita klik salah satu aplikasi yang ada di sini. Jadi, pop-up ini hanya akan muncul ketika minimal salah satu aplikasi sudah diklik oleh kita. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke halaman untuk melakukan trial request. Jadi, terdapat berbagai field kosong yang wajib diisi sesuai dengan keinginan kita. Silakan isi field tersebut. Lalu, setelah semua diisi, kita klik Start Now untuk membuat trial request. Sebagai catatan, khusus untuk field company name yang ada di bagian ini, saya menyarankan untuk tidak diisi dengan huruf strip angka jika Anda mengalami trial reviews, karena kemungkinan hal itu disebabkan Odoo menganggap akun Anda bot dan menolak request tersebut. Namun jangan khawatir, karena company name dan nama domain dapat diubah setelah database sudah diaktifasi. Berikut adalah contoh tampilan jika uh, trial request-nya di-refuse atau gagal terverifikasi. Jika pengisian field sudah berhasil, halaman akan muncul tulisan Welcome to Odoo untuk menunjukkan bahwa Odoo 16 secara SSO sudah berhasil terinstall. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke halaman beranda Odoo yang ini dan akan muncul notifikasi bahwa email aktivasi database telah dikirim. Berikut adalah notifikasinya yang berwarna merah. Untuk mengaktifasikan database tersebut, kita perlu membuka email yang telah didaftarkan dan tekan tombol Click to activate your database. Jadi dalam email tersebut akan ada uh, email dari Odoo dan kita perlu klik tombol hijau ini. Jika sudah diklik, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman untuk mengaktifasi database dengan menginput password. Kita perlu membuat passwordnya, lalu mengkonfirmasi passwordnya. Jadi 2 kali isinya password. Pastikan password sudah memenuhi ketentuan dan klik Activate your database untuk mengaktifkan database-nya. Jika Odoo berhasil diaktifasi, kita akan diarahkan ke halaman beranda Odoo SSO dan Odoo siap digunakan. Nah, karena ini di laman yang dapat diakses oleh semua orang atau secara SSO, jangan lupa untuk logout ketika sudah selesai digunakan. Selamat, Odoo secara SSO telah berhasil diinstal. Lalu bagaimana jika kita ingin mengubah company name atau domain? Jadi, untuk mengubah company name, hanya kita hanya perlu klik icon setting pada halaman beranda Odoo untuk pindah halaman. Jadi kita klik icon ini, setting, lalu kita akan dipindahkan ke halaman setting yang bagian ini. Di situ terdapat uh, terdapat bagian companies.
Jadi selanjutnya kita klik update info pada bagian companies. Ini update infonya. Jika di zoom in seperti ini, yang ada panah hijau. Nah, setelah diklik akan diarahkan ke halaman yang berisi informasi perusahaan kita. Kita dapat langsung mengubah company name dengan klik fieldnya dan menyimpan perubahan dengan klik icon awan. Dapat dilihat di dalam kotak berwarna merah yang ini bahwa company sudah berubah. Jadi kalau sudah berubah, bukan hanya company name yang di sini yang berubah, tapi juga bagian kanan atas juga ikut berubah. Selain itu, kita juga dapat mengubah nama domain pada halaman My Database. Jadi, untuk mengakses halaman itu, kita klik akun kita pada sisi kanan atas dan pilih opsi My Database. Pada halaman database, kita dapat menekan icon gear setting pada nama domain yang ingin diubah. Misalnya yang Askanides ini, kita klik gear-nya, lalu pilih opsi rename untuk mengubah. Jika sudah ubah, mohon disimpan lagi dengan klik tombol rename lagi. Jika perubahan nama domain sudah tersimpan, kita dapat klik tombol connect untuk diarahkan ke domain baru yang telah dibuat. Jadi, setelah nama di sini berubah, jika kita klik connect ini, kita akan diarahkan ke halaman beranda dengan nama domain yang baru. Selanjutnya adalah instalasi Odoo secara SOL atau server Odoo lokal menggunakan Docker. Nah, pertama, pada instalasi secara SOL, saya menggunakan Docker, sehingga mohon pastikan Anda sudah memiliki Docker desktop yang siap digunakan. Jika belum memiliki Docker, Anda dapat melakukan instalasi Docker desktop melalui docs.docker.com dan unduh PostgreSQL pada laman postgresapp.com. Berikut adalah tampilan Docker desktop ketika siap untuk digunakan. Selanjutnya, kita dapat memulai instalasi SOL dengan membuat folder baru sebagai project environment pada perangkat lokal. Jadi saya membuat folder barunya bernama Odoo strip npm saya di dalam folder SSDM. Anda dibebaskan dalam penamaan dan lokasi folder. Pada tab ini saya membuat folder langsung di file Explorer. Jadi saya langsung membuatnya di dalam sini. Selanjutnya, gunakan Visual Code Studio atau IDE lain pilihan kita untuk membuat folder yang baru saja untuk buka folder yang baru saja dibuat agar memudahkan modifikasi file di dalam folder tersebut. Nah, kita juga perlu membuat file baru dengan nama dockerstrip-compose.yml pada folder tersebut dan isi file dengan kode di bawah ini. Jadi berikut adalah kode yang perlu dimasukkan ke dalam file baru tersebut. Dan sebagai catatan, indentation pada kode ini itu harus sudah sesuai. Karena file YAML tidak dapat menjalankan jika indentation-nya masih salah. Berikut ada tampilan ketika file baru sudah ditambahkan di dalam folder dan diisi dengan kode yang tertera di atas. Sebelum menjalankan file tersebut, jangan lupa untuk mengaktifasikan Docker pada perangkat kita. Jadi Docker desktop tadi itu perlu kita buka dulu atau nyalakan. Selanjutnya, kita perlu membuat terminal baru pada folder dan menjalankan Odoo menggunakan Docker dengan command docker compose up. Jadi dengan command ini kita dengan command ini kita dapat mengakses Odoo. Setelah command berhasil dijalankan, jadi tunggu sampai semua Docker Compose Up selesai berjalan. Lalu kita dapat mengakses Odoo secara lokal melalui http //localhost 2/8070 untuk diarahkan pada laman pembuatan database. Jadi jika kita pertama kali mengakses Odoo pada lokal, yang pertama yang akan diarahkan adalah laman pembuatan database. Jadi nggak langsung ke halaman login. Jadi kita perlu isi semua file yang tertera dan kita klik tombol create database untuk membuat database tersebut. Bisa dilihat localhost-nya itu 8070. Jika database berhasil dibuat, kita dapat login
menggunakan email dan password yang telah diisi sebelumnya. Jadi password yang tadi dimasukkan, eh, yang telah yang telah dibuat di database, kita masukkan dan klik tombol login untuk diarahkan ke halaman Beranda Odo. Jadi berikut adalah tampilan Odo setelah kita berhasil login. Jadi Odo secara efektif telah berhasil kita install. Nah, selanjutnya adalah tutorial backup database di Odo SOL. Karena database berada di perangkat lokal, akan lebih baik jika Odo kita memiliki backup database. Jadi yuk simak bagaimana caranya. Pertama, kita akan buka halaman login melalui http titik dua double slash localhost titik 28070/web/login dan klik manage database di bagian bawah ini, di bagian bawah tombol login untuk mengakses ke database yang kita punya di lokal. Nah, selanjutnya kita akan pilih database yang ingin kita backup dan klik tombol biru dengan tulisan backup pada database tersebut. Jadi, karena kita hanya memiliki satu database, jadi hanya database ini yang muncul. Lalu kita dapat klik tombol ini, biru yang tulisan backup. Setelah kita klik, akan muncul pop-up yang berjudul backup database. Lalu kita perlu masukkan master password yang telah kita isi sebelumnya dan pilih format backup yang diinginkan. Nah, pada database ini saya milih untuk menyimpan backup dengan format zip. Lalu, kita klik tombol backup dan database akan tersimpan secara otomatis pada perangkat lokal. Secara default, file akan tersimpan di dalam folder download, tapi saya memindahkannya ke folder yang sama dengan folder di mana saya menempatkan project environment untuk Odo. Jadi, saya memindahkan backup-nya itu ke dalam folder SSDM. Ini tuh folder project environment yang tadi dibuat sebelumnya. Yeay, kita telah berhasil menyimpan backup database pada perangkat lokal. Sekian dari tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah membaca dan sampai jumpa di artikel berikutnya.